Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya, bersekutu dengan Dia, sebab Dia begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kami tetap Tuhan, ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu Tuhan, buktikan kasih-Mu Tuhan. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya, selamanya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami Yesus. Kami sembah Engkau ya Aba. Mari hampiri Dia dalam hadirat-Nya, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, haleluya. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, Kau
tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau dekat dengan kami. Engkau sangat dekat dengan kami. Waktu kami mengangkat tangan kami, Engkau turun tangan Tuhan. Waktu kami berserah, Engkau memberikan pengharapan yang baru. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Dan kami mau lebih lagi bersorak-sorai, bernyanyi, bersukacita, merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Setiap kita yang mau bersukacita menari bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali boleh beribadah pada hari ini dengan semangat yang baru. Karena kita boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Berikan salam kanan kiri kepada anggota keluargamu. Katakan, Tuhan Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita sampai pada minggu yang keempat di tanggal 26 Juni dengan tema Sempurna dalam Kristus. Kita percaya di dalam Yesus dan dalam hadiratnya. Kasihnya yang mengubahkan kehidupan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Atmosfer surga. Come on. Yes. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan. Hanya bersamamu Tuhan. Kekuatan dan keyakinanku dalam hadirat-Mu Tuhan. Nyata kuasa-Mu, perlindunganku, perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karena-Mu. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama katakan. Kau hadirkan atmosfer surga. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Haleluya.
Tuhan yang menyempurnakan setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Berjalan dalam kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terhebat. Sama-sama katakan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Come on. Kuasa-Mu terhebat, kasih-Mu terdahsyat, firman-Mu terjadi dalamku, terang-Mu terpancar, janji-Mu bersinar Tuhan, amin. Sama-sama kita katakan. Dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Siap-siap. Angkat kedua tangan kita, katakan. Jiwaku memuji-Mu, ku bersorak karena-Mu, ku berjalan dalam kasih-Mu. Amin. Biar dunia pun melihat kasih-Mu Tuhan, selamanya ku memuliakan-Mu. Sama-sama kita katakan. Kuasa-Mu terhebat, kasih-Mu terdahsyat, firman-Mu terjadi dalamku Yesus, terang-Mu terpancar, janji-Mu bersinar, firman-Mu terbukti bagiku dan hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Oh Yesusku, siap-siap angkat kedua tangan kita katakan. Jiwaku memuji-Mu, ku bersorak karena kami berjalan. Haleluya Tuhan, biar dunia pun melihat kasih-Mu bahkanku, selamanya ku memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tangan kita katakan. Dan hidupku di dalam-Mu, memancar kasih-Mu. Dan hidupku di dalam-Mu Tuhan, oh Yesus Tuhanku. Sama-sama angkat kedua tangan kita katakan. Jiwaku memuji-Mu, amin. Ku bersorak karena-Mu, Ku berjalan dalam kasih-Mu, biar dunia pun melihat kasih-Mu Tuhan. Ubahkan kami Yesus, katakan. Jiwaku memuji-Mu, ku bersorak karena-Mu, ku berjalan dalam kasih-Mu. Haleluya. Biar dunia pun melihat
Jiwa kami memuji Engkau. Yes. Kami bersorak-sorai. Terima kasih Yesus, terima kasih. Buat sukacita yang Tuhan berikan, buat kekuatan yang baru. Tuhan Yesus. Saat kami memuji Engkau. Amin. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Menikmati kasih-Mu. Mengalami kuasa-Mu. Diubahkan di dalam kasih-Mu Tuhan. Amin. Sampai seluruh hidup kami menjadi sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di setiap hidup kami naikkan penyembahan kami. Haleluya. Sama-sama kita naikkan penyembahan, kita katakan, You are here, moving in our midst. I worship You. Kami menyembah Engkau Tuhan. I worship You are here, working in this working place. in this place. I worship You. I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are, oh God, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Sama-sama katakan, You are here, touching every heart. Worship You, Worship You. worship You, oh God. Worship You are here, healing every heart. healing every I heart. worship You, Jesus, Worship You. Jesus. Worship You are You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, angkat kedua tangan kita. That is who You are. That is who You are. That is who You are. Hallelujah. That is who You are. That is who You are. That is who You are. Jesus. Hallelujah. Come on, sing. Even when I don't see it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, You working. Come on. even when I don't believe You are. Yes, You Lord. never stop. You never stop. Even when I don't see it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop. You never stop working. You never stop. Come on. Even when I don't see it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Oh God, oh God, oh God. You are, You are, You are. 'Cause You are, You are, You are. Oh God, oh God, oh God. Jesus, we worship You. Mari angkat kedua tangan kita lebih dalam lagi, katakan, You are waymaker, miracle worker. Come on. Promise keeper, light in the Mari cuma Tuhan angkat kedua tanganmu. Apapun yang saat ini jadi pergumulanmu, mari bawa di hadapan Tuhan. Come on, you sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is. Sekali lagi katakan, You are.
you are waymaker. Come on, angkat doamu, angkat pengharapanmu, bawa imanmu kepada Tuhan. Hallelujah, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, that is who you are. 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 That is, sekali lagi angkat kedua tanganmu. That is who you are. 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 Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Dia Allah yang luar biasa. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan. Haleluya, janjimu atas kami Tuhan, kuasamu atas kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kuasamu bekerja atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who, sekali lagi katakan, that is who you are. 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 Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Sorak-sorai bagi Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya kuasanya sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kasih tos kanan kirimu dengan anggota keluargamu, katakan Dia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa sepanjang minggu ini. Dan saya percaya juga bahwa kasih karunia Tuhan sungguh berlimpah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kalau hari ini di minggu keempat di bulan Juli, saya bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian melayani dalam ibadah online hari ini. Dan yang menjadi tema khotbah saya di minggu ini, yaitu saya beri judul tentang kesempurnaan dalam Kristus. Dan yang menjadi ayat penuntun kita hari ini saya ambil dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu sekalian sering membaca di dalam kitab-kitab Injil-Injil Paulus, kita sering bisa menemukan bahwa di setiap isi dari surat Paulus itu pemberitaan yang paling utama yang diberitakan Paulus yaitu tentang kehidupan dan kebangkitan Yesus. Nah, karena bagi Paulus tidak ada berita yang paling penting selain memberitakan Yesus itu sendiri. Nah, itulah sebabnya Paulus selalu bersaksi dalam kehidupannya tentang Yesus, tentang kebangkitan Kristus, tentang penyertaan Kristus dalam kehidupan dia. Dan hal inilah yang Paulus tekankan dalam setiap surat-surat tersebut agar kita pun melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun pada kenyataannya kalau hari-hari ini ada banyak orang yang memberitakan atau bersaksi tentang Kristus, tetapi kesaksian mereka hanyalah sekedar kesaksian yang tidak sungguh-sungguh mengabarkan tentang karya dan kuasa Yesus. Melainkan yang mereka saksikan hanyalah lebih fokus memberikan kehebatan diri dia sendiri. Kehebatan diri kita sendiri saja. Mungkin mereka bisa bilang bahwa kalau saya berhasil, ya karena saya telah berusaha. Usahanya berhasil karena hebat saya. Keluarganya berhasil karena memang saya memelihara kehidupan rumah tangga saya. Nah, itu dia, kadang-kadang yang mereka saksikan justru karena kehebatan diri mereka sendiri. Saya bisa begini karena memang saya berusaha. Nah, Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Di situ dikatakan bahwa tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dengan jelas di situ dikatakan bahwa aku ada sebagaimana aku ada saat ini karena kasih karunia Allah. Jadi jelas dikatakan bahwa di setiap kesaksian kita yang kita saksikan haruslah tujuannya untuk apa? Hanya untuk Yesus yang dimuliakan. Hanya Yesuslah yang kita tinggikan dari isi kesaksian kita. Dari setiap hal-hal yang kita beritakan dengan ya itu tentang keberhasilan kita, itu mungkin ada suatu hal yang kita bisa rasakan bahwa memang sungguh Tuhan memberkati kehidupan kita, tapi tujuannya Yesuslah, nama Yesus yang dimuliakan. Jadi bukan karena berhasil itu karena saya hebat, saya bisa itu karena saya memang pintar. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya harus nama Yesus yang dimuliakan. Nah, jadi lalu selanjutnya siapa yang harus kita saksikan? Lalu siapa yang harus kita beritakan dalam setiap kesaksian kita? Kolose 1 ayat 28 dengan jelas dikatakan, dialah Yesus yang kami beritakan. Dengan jelas disitu dikatakan bahwa Yesuslah yang harus kita beritakan. Nah, jadi Paulus hendak mengajarkan kepada kita bahwa pemberitaan utama kita haruslah hanya Yesus, nggak ada yang lain. Itulah yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose dan juga kepada kita semua hari-hari ini, bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita untuk apa? Untuk menyatakan mujizatnya, untuk menyatakan berkat-berkatnya, untuk menyatakan kuasanya, bahkan untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya. Itulah maksud dan tujuan Kristus ada di tengah-tengah kita. Jadi bukan kuat gagah kita yang kita tonjolkan, tapi bila kita bisa menyatakan bahwa sungguh mujizat Yesus luar biasa, sungguh berkat-berkat Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Yang artinya bahwa kesaksian kita tentang karya kasih Allah itulah yang patut kita bawa di lingkungan kita berada.
baik dalam sikap kita, dalam perbuatan kita, maupun dalam perkataan kita. Kita tunjukkan karakter Kristus itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Nah, kesaksian yang kita lakukan tuh tentu bukan kesaksian yang hanya sekedar terlihat manis atau mungkin kesannya terlihat indah, tapi harus benar-benar merupakan ungkapan hati kita, merupakan motivasi yang tulus murni karena kita tahu bahwa kita tuh benar-benar merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita memberikan kesaksian itu karena apa? Saya nggak enak karena disuruh oleh pemimpin saya. Saya nggak enak karena saya sebagai seorang Kristen, saya harus bersaksi tentang Kristus. Tapi yang saya katakan, maaf, mungkin kesaksian kita hanya kesaksian yang munafik. Apa yang kita saksikan bertolak belakang dengan kehidupan kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, Paulus menasihatkan kepada kita, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, jadi jelas dikatakan bahwa kalau kita bisa, ya memang karena Yesus yang memberikan kekuatan. Ada Roh Kudus yang memimpin, yang memampukan kita, yang menuntun kita, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena itu, utamakan memberitakan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Apapun, baik dalam perkataan kita, baik dalam perbuatan kita, sikap kita, dimanapun kita berada, di lingkungan kita berada, baik itu mungkin ada yang di sekolah, ada yang di tempat kerja, di tempat usaha kita, beritakan tentang kehidupan Yesus dalam kehidupan kita tersebut. Itulah artinya tentang kesempurnaan di dalam Kristus yang menjadi tema khotbah saya hari ini. Nah, selanjutnya yang ingin menjadi pembahasan kita hari ini, yang menjadi pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian untuk kita mengerti semua, bagaimana kita menuju ke kesempurnaan di dalam Kristus tersebut. Apakah hal-hal yang kita lakukan adalah hal-hal sulit, atau mungkin hal-hal yang terasa berat bagi kita. Nah, sebelum kita belajar, ada 3 poin yang ingin kita bahas. Yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa segala sesuatu Roh Kudus yang akan memampukan. Jadi saat nanti kita membahas 3 poin ini, jangan Bapak Ibu bilang, aduh saya nggak mampu dah, aduh saya nggak bisa melakukan semua itu. Kita harus ingat bahwa dalam diri kita, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudusnya akan memampukan, memimpin kita semua melakukan hal tersebut. Yang pertama, bagaimana kita bisa menuju ke kesempurnaan dalam Kristus, yaitu kita beriman, berakar, dan mengasihi. Efesus 3 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, Rasul Paulus menyebutkan suatu rahasia ketika dia berdoa di Efesus 3 ayat 16. Di situ katakan agar Roh Kudus memberikan kekuatan kepada jemaat di Efesus. Supaya apa? Supaya oleh iman mereka Kristus diam di dalam hati mereka. Efesus 3 ayat 17 dengan jelas dikatakan di situ dalam doa Paulus. Nah, artinya dengan Yesus tinggal dalam hati kita, kita mesti mengerti bahwa kita dapat memahami betapa dalamnya kasih Yesus kepada kita. Siapa kita? Di mana Yesus mau tinggal dalam diri kita, dalam hati kita. Jadi kita harus paham. Di saat kita memahami betapa dalamnya kasih Yesus kepada kita, kita harus mengerti bahwa Yesus telah tinggal dalam hati kita. Nah, dengan didorong oleh kasih tersebut yang adalah Yesus sendiri, maka kita akan bertambah dewasa dalam iman dan mengasihi sama dengan rendah hati. Seharusnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita telah didorong oleh kasih tersebut yang telah tinggal dalam hati kita, ya kita seharusnya kita harus bertambah dewasa dalam iman kita, mengasihi sesama dengan segala kerendahan hati kita, memiliki kelemah lembutan dalam kehidupan kita, dan kesabaran. Bahkan bisa sambil saling mengasihi, menyatakan hal-hal yang benar dalam kasih. Nah, seharusnya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita memiliki kasih yang sungguh luar biasa yang telah tinggal dalam hati kita. Nah, dengan berdiamnya Yesus Kristus dalam hati kita, kita harus ngerti
bahwa kasihnya tidak pernah meninggalkan siapapun yang menerima dia dalam kehidupannya. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Yesus tidak akan pernah meninggalkan orang yang menerima dia dalam hatinya. Mungkin malah kita yang meninggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Benar apa benar? Seringkali kita yang lari dari setiap panggilan pelayanan kita. Kita lari dari setiap apapun yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Ada segala sesuatu yang mungkin kita nggak bisa terima. Ini nggak sesuai. Firman ini nggak sesuai dengan diri saya. Firman ini terasa berat bagi saya tinggalkan. Nggak sedikit orang-orang Kristen yang mungkin hidupnya dulu telah melayani, telah ikut ambil bagian dalam pelayanan, mereka menjadi orang-orang yang murtad meninggalkan kasih Kristus dalam kehidupan dia. Kita harus tahu bahwa kasihnya yang melampaui segala pengetahuan membuat kita beriman dan berakar di dalam dia, dan memampukan kita untuk mengerti betapa dalam kasihnya, dan hal tersebut yang dapat membuat kita hidup menuju ke kesempurnaan dalam Kristus. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa kasih tersebutlah yang memampukan kita untuk kita hidup di dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi poin pertama yaitu kita harus beriman, berakar dan mengasihi. Bukan suatu hal yang sulit bagi kita. Asal apa? Saya tekankan, asal kita bisa sadar bahwa ada kasihnya, yaitu Yesus sendiri yang telah tinggal dalam hati kita. Yang kedua, poin kedua yaitu kita harus berubah, dibaharui dan berkenan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, poin ini saya ingin tegaskan bahwa agar kita menuju ke kehidupan kesempurnaan Kristus, ada hal yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Ya, kita harus meninggalkan kehidupan dunia. Karena keinginan dunia dengan keinginan Allah sungguh sangat bertentangan. Yang harus kita lakukan, kita harus meninggalkan kehidupan dunia. Bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan kita di dunia ini, meninggalkan kehidupan keseharian kita, bukan seperti itu konteksnya. Artinya keinginan-keinginan dunia yang bisa membuat menjauhkan kita dari kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, nah itulah yang harus kita jauhkan. Tetapi kita harus mencapai kehidupan menjadi serupa seperti Kristus. Nah, itu yang harus kita lakukan di dalam poin kedua ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi serupa seperti Kristus, sehingga jejak duniawi atau kedagingan kita tidak lagi ada pada kita. Serupa seperti itu seperti apa? Apakah kita harus serupa seperti Kristus, mungkin model rambutnya, atau mungkin gaya-gaya pakaiannya serupa seperti Kristus? Bukan seperti itu juga. Jadi apa? Karakter Kristus lah harus yang kita terus ikuti dalam kehidupan kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah melalui perubahan oleh pembaharuan akal budi kita. Nah, akal budi kita yang harus kita perbaharui. Hati, pikiran kita, kehidupan Kristen kita tuh harus dibaharui terus oleh Tuhan. Karena apa ya? Mungkin maaf juga. Di sini saya katakan bahwa banyak yang orang Kristen hanya sebagai Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Kristen memang. Ke gereja mungkin tiap minggu. Beribadah mungkin rajin. Gitu kan. Tapi kekristenannya hanya kekristenan sebagai, yaitu saya katakan KTP aja. Nggak enak, orang tua saya udah Kristen, masa saya bukan Kristen? Gitu kan. Nah, itu dia Kristen-Kristen yang tanpa pertobatan, yang harus saya ingin katakan ya harus dibaharui oleh siapa? Ya oleh Tuhan sendiri. Nah, ketika kita dibaharui, kita akan memiliki pemahaman yang jelas bahwa firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam kita dan membaharui cara kita berpikir. Sehingga kita dapat membedakan yang saya katakan di dalam Roma 12 ayat 2. Manakah kehendak Tuhan? Manakah yang menjadi segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita? Cara berpikir kita harus dibaharui hari lewat hari. Nah, kalau kita sudah mencapai tingkatan ini, artinya semua yang kita lakukan mendatangkan kemuliaan buat Tuhan, maka kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, keturunan ilahi yang akan diberkati Tuhan. Nah, tapi untuk mencapai hal tersebut ya perlu proses. Saya katakan nggak mudah, enggak. Itulah yang saya katakan sekali lagi, bahwa kita perlu Roh Kudus yang telah tinggal dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita tidak akan pernah
bersungguh-sungguh lagi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah gentar dalam menghadapi ujian apapun dalam kehidupan kita. Sesulit apapun permasalahan, tantangan dalam kehidupan kita, kita pasti bisa menghadapinya. Kita akan sanggup menanggung setiap beban-beban dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus melangkah dari kemenangan lepas kemenangan. Dalam Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah jadi sekali lagi yang perlu saya tekankan bahwa di saat hidup kita dibaharui hari lepas hari, kita akan mengerti bahwa sungguh Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita tidak akan pernah gentar, yang tadi saya katakan bahwa apapun permasalahan kita akan terus maju terus. Bahkan iman kita tidak akan pernah tergoyahkan sekalipun. Karena apa? Yang tadi saya katakan di awal, bahwa kita mengalami kasih penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita semua. Nah selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita dapat hidup dalam kesempurnaan dalam Kristus. Yang ketiga itu memiliki hubungan intim dengan Kristus. Nah, poin ketiga ini juga harus kita sungguh-sungguh lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam Efesus 3 ayat 18-21, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, mungkin kalau saya katakan dari sebagian kita yang telah menikah, kita pernah merasakan namanya dekat dengan orang yang kita nikahi saat ini. Mungkin waktu saat kita dulu PDKT, gimana rasanya kita dekat dengan seseorang. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Kalau yang jomblo ya maaf ya, mungkin belum masuk kali ya perkataan saya kalau yang jomblo. Tapi kalau misalnya kita telah menikah atau mungkin sedang PDKT, gimana rasanya hati kita berbunga-bunga kalau kita dekat dengan seseorang. Nah itu tuh pun yang Tuhan ingin dirasakan, bahwa Tuhan pun senang ketika kita dekat dengan Dia. Ketika kita suka membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dalam doa, pujian penyembahan kita, melalui firman-Nya, maka kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Nah, seringkali mungkin ini yang kita semua lupakan, bahwa doa, pujian, penyembahan ya hanya formalitas saja. Firman Tuhan ya kalau ada waktu ya saya baca firman Tuhan, kalau nggak ada waktu sibuk ya udah saya lewatin. Tapi kalau kita hidup membangun keintiman kita dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan, dalam arti kata kita memiliki kedisiplinan rohani yang baik, ya saya katakan bahwa kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan. Nah, Tuhan gak peduli bagaimana masa lalu kita, bagaimana keadaan kita sekarang hari ini. Tuhan gak peduli bahwa kita mungkin dulu orang yang hidupnya bobrok, hidupnya kacau balau, atau mungkin kehidupan kita hari ini mungkin dalam keadaan yang masih sulit. Apalagi yang kita masih belum benar-benar lepas dari masa-masa pandemi. Kehidupan ekonomi mungkin sebagian belum kembali pulih. Nah, Tuhan gak peduli seperti itu. Tapi di saat kita terus mau hidup intim dengan Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan menyatakan mujizatnya, Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kasih kemuliaan dalam kehidupan kita. Tuhan sangat menyukai ketika kita banyak meluangkan waktu untuknya. Nah makanya hari-hari juga kita makin hari makin dimudahkan. Contohnya yang salah satu disiplin rohani yang ingin saya tekankan yaitu apa? Tentang ibadah. Banyak orang selama 2 tahun, 3 tahun masa-masa pandemi karena ibadah online, ya kehidupan ibadahnya seenaknya aja. Nggak ada yang ngelihat. Pemimpin nggak pernah ngelihat kita ibadah atau enggak. Nah sekarang udah mulai, kita akan memulai lagi ibadah onsite. Tapi ibadah onsite pun diberikan kemudahan. Kita masih ada sistem ibadahnya streaming. Jadi kalau memang hari itu belum kita nggak berhalangan, ya kita bisa streaming. Ataupun nanti kalau misalnya hari itu pun tidak bisa streaming, ada rekaman khotbahnya lagi yang bisa ditonton di YouTube. Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa ibadah. Mau alasan apa lagi? Kita harus tetap ibadah. Nah, carilah Dia dengan segenap hati, maka Dia akan mendekat pada kita.
Ketika kita menjadi kesayangan Tuhan, Dia akan memberikan porsi yang lebih pada kita. Bagian kita bagian yang tidak pernah kita bayangkan atau pikirkan akan Tuhan berikan pada kita. Jadi di saat kita melayani Tuhan, jangan kita berpikir, nanti dulu lah, saya kan masih muda. Nanti dulu lah melayani Tuhan, saya kan masih sedangnya, tubuh saya sedang sehat, kuat, saya mau jalan-jalan aja dah. Saya ingin senang-senang dulu, melayani Tuhan entarlah belakangan. Saya mau katakan untuk Bapak Ibu sekalian, jangan pernah tunggu di saat kita sudah terbaring di tempat tidur kita baru ingat, oh Tuhan saya rindu untuk melayani Engkau. Setelah kita menjadi orang yang sakit-sakitan, baru kita punya keinginan, aduh kenapa ya dulu waktu saya masih sehat, saya nggak pernah ikut dalam pelayanan. Saya ingat pernah baca di ini tentang, ada yang membacakan tentang puisi kehidupan, yang tentang isinya untuk mengisi kebaikan setiap hari. Ada beberapa kalimat yang menjadi rema mungkin bagi saya yang saya ingat. Saya dikatakan bahwa umur yang tersisa saat ini sungguh sangat tak ternilai, karena hari esok belumlah tentu menjadi bagian dari kita. Oleh karena itu isilah setiap hari dengan segala kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh yang sehat, gagah dan kuat, karena syarat untuk mati pun tidaklah harus sehat, tidaklah harus sakit. Nah, Paulus dalam Roma 14 ayat 8 jelas dikatakan bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, jadi yang ingin menjadi yang tekankan untuk kita semua yaitu jangan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Selagi kita sehat hari ini, kalau kita memang mendengar panggilan Tuhan untuk ikut dalam pelayanan, ikuti. Kalau memang kita dipanggil Tuhan untuk melayani orang lain, jadilah berkat untuk orang tersebut. Jadi dalam arti kata jangan pernah menunda-nunda apa yang Tuhan panggil untuk kehidupan kita. Jadi di saat kita hidup untuk Kristus. Di saat kita mati pun, kita mati untuk Kristus. Jadi selagi kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita, kerjakan hari ini. Nah, jadi yang menjadi kesimpulan dari khotbah saya hari ini yaitu bahwa untuk menjadi manusia yang sempurna itu memang suatu hal yang mustahil. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kita nggak mungkin mau sesempurna apapun kita akan pernah menjadi sempurna. Mau kekayaan kita 7 turunan, 7 tajakan, kita nggak akan pernah menjadi orang sempurna. Mau rumah kita semewah istana apapun, kita nggak akan pernah menjadi orang yang sempurna di dunia ini. Karena kesempurnaan hanyalah milik Kristus. Tapi jikalau kita sebagai pengikut Kristus, kita bisa memiliki kehidupan yang sempurna di dalam Kristus. Yang tadi saya tekankan, ada 3 hal. Yang pertama, hidup dalam iman dan penuh kasih, serta berakar kuat di dalam firman Tuhan. Yang kedua, mau diubahkan serta dibaharui agar hidup kita makin hari makin berkenan di hadapannya. Dan yang ketiga, miliki kedisiplinan rohani agar kita dapat membangun keintiman dengan Kristus. Nah, pada akhirnya hubungan kita dengan Kristus yang akan membawa kita semakin hari semakin mengerti bahwa betapa panjang dan dalamnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Sehingga apapun proses, tantangan yang kita hadapi, jangan sampai membuat kita goyah atau sampai meninggalkan Tuhan. Justru maju terus untuk menuju ke kesempurnaan di dalam Kristus, agar kerajaan Allah dinyatakan melalui kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu sekalian. Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini Bapa. Di mana firman-Mu Tuhan sungguh telah Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ini Bapa. Bila pesan-pesan-Mu hari ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa, bisa menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami semua Tuhan yang mendengarkan di ibadah online hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas waktu dan tempat ya Bapa. Ada kuasa-Mu Tuhan yang menjamah setiap hati kami Bapa, melembutkan hati setiap kami Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang mendengar di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Bila kuasa-Mu Tuhan yang sungguh memberkati kehidupan mereka ya Bapa, menjadikan setiap orang-orang Tuhan yang terus dapat menuju Tuhan ke kesempurnaan mereka dalam kehidupan Kristus ya Bapa. Ada sesuatu yang mereka kejar Tuhan, bukan segala sesuatu yang dunia ini inginkan Bapa. Tapi biarlah segala sesuatu yang mereka kejar adalah segala sesuatu yang Engkau inginkan dalam kehidupan mereka Bapa. Baik pelayanan mereka ya Bapa, baik panggilan kehidupan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Mereka bisa merespon itu dengan baik ya Bapa. Mereka bisa merespon semua itu Tuhan dengan benar ya Bapa.
Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan Tuhan setiap kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua Bapa. Dan biarlah Roh Kudus yang akan selalu memimpin, menuntun, bahkan menguatkan setiap langkah-langkah kami Bapa di kehidupan kami hari lewat hari Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan kita di Gereja Oikos Bogor. Dan setiap kita boleh memberikan persembahan lewat tayangan yang ada di bawah ini. Dan saat ini mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan tiba waktunya kami memberikan yang terbaik bagi Engkau di dalam persembahan kami. Sucikan, kuduskan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk alat kerajaan-Mu di tempat ini, di gereja kami, di kota kami, bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan ketulusan hati karena kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berikan persembahan kami yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap setia dalam hal memberikan persembahan, baik itu persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan. Dan saya percaya juga bila kita semua tetap sukacita, tetap damai sejahtera dalam hal memberikan persembahan tersebut. Sehingga segala sesuatunya bisa mendatangkan berkat dalam kehidupan kita semua. Sekarang telah tiba kita di akhir dari ibadah kita. Dan sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, saya mengajak untuk Bapak Ibu sekalian, kita bersatu dalam doa syafaat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, di mana Engkau Tuhan menyertai ibadah kami hari ini Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kau terus menyertai kami, Engkau memberkati kami Tuhan melalui pujian penyembahan kami, melalui firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah semua itu Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan, enggak ada segala sesuatu yang kebetulan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Segala sesuatu Tuhan telah Kau rencanakan Tuhan dalam kehidupan setiap kami Bapa. Roh Kudus telah memimpin setiap langkah-langkah kami. Roh Kudus telah memberikan kekuatan pada setiap kami semua ya Bapa. Dan bila seperti firman-Mu hari ini Bapa, di mana kami terus bisa hidup Tuhan dalam kesempurnaan di dalam Engkau ya Bapa. Kesempurnaan dalam Kristus ya Bapa. Di mana kami semua Tuhan dapat mencapai semua itu ya Bapa. Bukan suatu hal yang mustahil Tuhan bagi kami Bapa. Sehingga kalau kami Tuhan terus dapat mengikuti Tuhan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Biar juga Tuhan kami menjadi orang-orang yang terus peka Tuhan akan setiap panggilan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Baik itu pelayanan kami Bapa, baik itu pekerjaan di dalam dunia sekuler kami Bapa, kehidupan rumah tangga kami Bapa. Kami bisa menjadi orang-orang yang terus Tuhan memberitakan Kristus dalam segala kehidupan kami tersebut Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati terus anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati sekolah pendidikan mereka Tuhan. Engkau memberkati kehidupan rumah tangga pernikahan mereka ya Bapa. Engkau memberkati apapun Tuhan yang mereka kerjakan hari ini Tuhan dalam Engkau Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan hanya dikembalikan untuk kemuliaan Nama-Mu Bapa. Hanya Nama-Mu Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Hanya Nama-Mu Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Melalui setiap apapun Tuhan yang bisa kami kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan untuk segala sesuatu Tuhan. Untuk gereja kami Tuhan, Gereja Oikos Bogor ini Bapa. Di mana berkat-berkat-Mu Tuhan sungguh terus bisa kami rasakan Tuhan. Penyertaan Engkau Tuhan bisa kami rasakan Tuhan sampai hari ini Bapa. Di mana Engkau terus memberkati gereja kami, baik itu dalam pelayanan kami Bapa. Di mana Tuhan, Kau terus Tuhan memampukan setiap kami Bapa. Bahkan di masa-masa pandemi saat ini Bapa, kami bisa terus Tuhan melayani Engkau Tuhan. Dengan segala apapun Tuhan yang kami miliki ya Bapa. Bila setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, bisa melayani Engkau dengan segala kerendahan hati kami Bapa. Tujuannya Tuhan hanya untuk memuliakan Nama-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan,
pelayanan kami ini Bapak, terutama pelayanan YouTube channel kami ini Bapak, bisa memberkati banyak orang lagi ya Bapak, bisa mengubahkan Tuhan setiap mereka Tuhan yang menyaksikan tayangan ibadah kami ini ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatunya Tuhan. Bila Bapak, apa yang kami kerjakan ya Tuhan menjadi hal yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapak, menjadi hal-hal yang menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Bila gereja kami Tuhan bisa menjadi gereja yang terus berdampak Tuhan bagi banyak orang ya Bapak. Terima kasih Bapak, dan kami juga Tuhan tak lupa berdoa Tuhan untuk kota kami, untuk bangsa kami Bapak, kota di mana kami tinggal saat ini Bapak. Kami terus berdoa Tuhan untuk kota kami Bapak. Engkau memberkati wilayah kami Bapak, Engkau memberkati kota kami Bapak, Engkau memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin Tuhan atas kota kami ini Bapak, di mana mereka bisa terus Tuhan memimpin kota kami Tuhan dengan segala sesuatu Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Biar mereka terus Tuhan bisa mengerjakan Tuhan segala sesuatu Tuhan ketertinggalan dari kota kami ini Bapak, sehingga setiap rakyat masyarakat kota kami Bapak bisa merasakan Tuhan setiap hal-hal yang mereka atur Tuhan di dalam pemerintahan mereka ya Bapak. Bahkan bangsa dan negara kami juga Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk keamanan, untuk kondisi bangsa negara kami ini Bapak. Sehingga semuanya Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan kondusif ya Bapak. Bahkan untuk pemimpin bangsa kami Bapak, dari presiden kami dan wakil presiden kami, bahkan jajaran pemerintahan dari yang paling tinggi dari yang sampai yang terendah ya Bapak. Engkau memberkati kehidupan mereka ya Bapak. Engkau memberikan mereka Tuhan roh yang takut akan Engkau ya Bapak. Di mana mereka dapat memimpin bangsa ini Bapak dengan segala keadilan Tuhan, sehingga rakyat bangsa ini Tuhan dapat merasakan Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan boleh diterima oleh mereka juga ya Bapak. Dan kami juga terus berdoa Tuhan untuk kegerakan Tuhan di bangsa kami ini Bapak, di mana kami juga percaya Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan di atas bangsa kami ini Bapak, di mana bangsa kami juga Tuhan akan menuai Tuhan kemenangan demi kemenangan Tuhan atas setiap jiwa-jiwa Tuhan untuk boleh mengenal Engkau lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Dan kalau sebentar juga Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat kedua tangan kita untuk menerima curahan berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah dalam kehidupan kita semua. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus setiap dosa-dosa kita, yang telah memberikan pengampunan atas setiap dosa-dosa kita, bahkan telah memberikan jaminan kehidupan yang kekal untuk kita semua, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Dan terima berkat dari Roh Kudus yang telah tinggal dalam hati kita, yang memimpin kehidupan kita semua, menuntun setiap langkah-langkah keseharian kita, bahkan memberikan kemampuan untuk kita dapat menghadapi apapun tantangan, hambatan, pergumulan dalam kehidupan kita semua. Dan bila kita bisa terus tinggal dalam panggilannya, di mana Engkau terus memimpin, baik itu pelayanan kami, kehidupan apapun rumah tangga kami, kehidupan sekolah, pekerjaan kami, bila pimpinan Engkau seluruh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu Tuhan yang boleh Kau berikan atas kehidupan kami ini Bapa. Dan setiap kita yang percaya dan telah menerima berkat daripada Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Bapak Ibu sekalian tetap terus mengikuti ibadah bersama kami Gereja OIKS Bogor dan bisa mendapatkan pembelajaran kehidupan kerohanian yang semakin hari bisa mendewasakan iman kita. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.